Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalau minggu lalu kita sudah membahas dari kelahiran Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad dewasa ya, kemudian sampai menikah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang misi Nabi Muhammad pada periode Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Oke, langsung saja kita bahas. Next. Nah, selama 14 tahun berumah tangga dengan Khadijah, Nabi Muhammad sering berkholwat di Gua Hira. Ya, berkholwat itu menyendiri di Gua Hira. Selama di Gua Hira itu, Nabi Muhammad berserah diri, beribadah, dan senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu ketika pada hari Jumat, malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad sedang khusyuk bertafakur kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad sedang bertafakur kepada Allah, tiba-tiba ada yang datang. Terkejutlah Nabi Muhammad ya. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad bingung. "Saya tidak bisa membaca," jawab Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan lagi, "Iqra." Nabi Muhammad kemudian menjawab lagi, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian sampai 3 kali malaikat Jibril bilang, "Iqra," ya. Terus Nabi Muhammad tetap bilang, "Saya tidak bisa membaca. Apa yang harus saya baca?" ya. Terus malaikat Jibril menjawab, ikuti gitu ya, membaca sesuai dengan apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril membaca wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Nabi Muhammad pun mengikuti ucapan malaikat Jibril ya dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, jadi wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, melalui perantara malaikat Jibril. Turunnya pada hari Jumat malam 17 Ramadan di Gua Hira. Ya, diingat-ingat. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama tadi, hati Nabi Muhammad sangat takut dan gemetar. Kemudian beliau pulang dan menemui istrinya Khadijah dengan wajah yang pucat. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan semua peristiwa yang ia alami di Gua Hira. Mendengar cerita itu ya, Khadijah akhirnya mengajak Nabi Muhammad untuk menemui pamannya yang seorang pendeta bernama Warokoh bin Naufal. Paman Khadijah ya ini ya, namanya Warokoh bin Naufal. Sampai di rumah Warokoh, Nabi Muhammad pun menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Nah, Warokoh mendengarkan dengan seksama cerita Nabi Muhammad ya. Kemudian Warokoh membuka kitab ya, kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, kemudian Warokoh mengatakan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril ya, yang pernah datang sebelumnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, berarti di sini mulailah terungkap gitu ya, Nabi Muhammad tahu bahwa ia adalah utusan Nabi selanjutnya ya, sebagaimana malaikat Jibril juga datang kepada Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Oke, lanjut. Nah, setelah itu dimulailah dakwah Nabi Muhammad ya, setelah mendapatkan wahyu yang pertama tadi. Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah wahyu pertama tadi turun ya, malaikat Jibril tidak muncul ya untuk beberapa saat gitu ya. Sampai akhirnya muncullah wahyu yang kedua, datang wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ini ya bunyinya. Nah, dengan diterimanya wahyu kedua tersebut, Nabi Muhammad pun memulai dakwahnya dengan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Hal ini dikarenakan karena masa kenabian Nabi Muhammad yang masih baru ya, sehingga belum stabil dan dikhawatirkan terlalu berat bagi beliau dan umat Islam untuk menghadapi tantangan dari luar. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad dakwahnya sembunyi-sembunyi dulu ya, ke orang-orang terdekat, ke keluarganya, ke sahabat-sahabatnya, seperti itu. Dan juga ke pamannya. Tapi sayang sekali pamannya belum mau untuk masuk Islam ya, Abu Thalib. Dia tidak mau masuk Islam. Nah, ini adalah
orang-orang pertama yang beriman kepada ajaran Nabi Muhammad ya, yang masuk Islam. Ada Abu Bakar ya, sahabatnya Nabi, kemudian Khadijah istrinya, dan juga ada Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib masih kecil ketika masuk Islam. Jadi dibilang orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian dari kalangan budak ada juga Zaid bin Harisah. Nah, pusat kegiatan dakwah ini pada awal masa kenabian ya dilakukan di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Seperti itu. Oke, berlanjutkan. Nah, yang kedua, dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar melakukan dakwah Islam secara terang-terangan ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ya, jadi ketika itu langsung Nabi Muhammad pergi ke Bukit Safa ya. Bukit Safa itu ada di dekat Ka'bah. Nabi Muhammad naik ke atas bukit itu. Nah, terus menyuruh orang-orang penduduk sekitar berkumpul ya di sekitar Nabi Muhammad. Setelah para penduduk itu berkumpul, Nabi Muhammad berkata, "Hai kalian, kalau aku berkata di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerang, apakah kalian percaya kepadaku?" gitu. Terus orang-orang itu bilang, "Iya, kami percaya karena kamu tidak pernah berbohong ya, karena kamu itu al-amin, dapat dipercaya dan tidak pernah berbohong." Kemudian Nabi Muhammad meneruskan, "Kalau begitu, dengarkan ya, aku ini adalah pemberi peringatan. Allah telah memerintahkan aku agar aku memperingatkan kalian. Hendaklah kalian hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah." Nabi Muhammad bilang kayak gitu. Tapi ya, orang-orang yang dengar itu malah responnya buruk gitu ya, nggak terima mereka. Mereka malah mencaci maki Nabi Muhammad dan mengejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahkan dikatakan seperti orang gila kayak gitu, karena berkata seperti itu. Ya, jadi mulai dakwah terang-terangan ini tidak diterima ya oleh kaum Quraisy di Mekah seperti itu. Oke, dilanjutkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kaum Quraisy pun mulai melakukan permusuhan. Ketika Nabi Muhammad sudah mulai berdakwah secara terang-terangan, mulailah kaum kafir Quraisy menyiksa dan menghina kaum muslim ya. Nah, pada awalnya orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy itu meminta tolong kepada Abu Thalib ya, paman Nabi Muhammad, untuk membujuk Nabi Muhammad agar tidak berdakwah ya, agar tidak menyebarkan Islam. Paman Nabi Muhammad meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad menolak ya. Gagal dibujuk oleh pamannya, akhirnya kaum kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad dengan menawarkan harta, tahta, dan wanita yang banyak ya. Jadi ditawarin, "Kamu mau harta berapa ya Muhammad? Kamu mau jabatan apa?" gitu kan. "Kamu mau wanita yang mana?" gitu kan. Ditawarin oleh orang-orang kafir Mekah ya. Namun Nabi Muhammad tetap menolak bujukan tersebut. Bahkan Nabi Muhammad bilang seperti ini, "Demi Allah, biarpun kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Seperti itu. Ya, bayangin, walaupun mau dikasih matahari, mau dikasih bulan, tetap aku nggak akan meninggalkan dakwah ini, kayak gitu kata Nabi Muhammad ya. Beliau menolak dengan tegas. Nah, setelah gagal dengan segala bujuk rayuan ya, kaum Quraisy pun mulai melakukan tindak kekerasan ya. Jadi mulai menyiksa ya kan, tidak hanya kekerasan psikis tapi juga fisik ya, disiksa, dihina ya kan, disiksa dengan sangat kejam, dipukul, dicambuk seperti itu. Ya, mereka melakukan dengan sangat kasar ya, sangat jahat seperti itu. Nah, baik, Ibu lanjutkan. Selanjutnya yang keempat ada peristiwa hijrah ke Habsyi ya. Hijrah itu apa? Hijrah itu artinya pindah ya, berpindah.
Nah, karena kekejaman kafir Quraisy inilah ya kepada kaum muslim, akhirnya mendorong Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk hijrah keluar Mekah. Ya, jadi berpindah ke luar Mekah, berpindah sementara ya. Nah, Nabi Muhammad menetapkan negeri Abyssinia atau Habsyi ya, kalau di sekarang itu disebutnya Ethiopia, sebagai negeri tujuan. Karena apa? Karena raja negeri itu terkenal seorang yang adil, lapang hati, dan suka menerima tamu. Seperti itu. Mulailah hijrah ke Habsyi. Jadi hijrah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah ke Habsyi ya, Habsyi atau Abyssinia kayak gitu, atau Ethiopia. Jadi bukan ke Madinah. Kalau ke Madinah nanti ya, masih lama. Pertama adalah ke Habsyi dulu. Nah, lanjut ya. Oke, yang kelima ada peristiwa pemboikotan terhadap umat Islam. Ya, jadi posisi Nabi Muhammad dan umat Islam itu semakin kuat di Mekah ya. Kemudian reaksi orang-orang Quraisy pun semakin menjadi-jadi ya terhadap umat Islam. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat perjanjian berupa pemboikotan terhadap kaum muslim. Jadi diboikot lah kaum muslim itu. Orang-orang kafir Quraisy melarang semua pedagang baik dari dalam maupun dari luar daerah untuk berjual beli dengan kaum muslim. Ya, jadi kaum muslim itu kayak terisolasi ya, diboikot. Nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh dapat apa-apa juga. Jadi nggak bisa jual beli sama orang luar, sama pedagang-pedagang. Jadi hasil makanannya dari apa yang ada di sekitar aja, daun-daunan, kayak gitu, buah, asal ambil aja kayak gitu. Karena nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi benar-benar ditutup lah akses untuk orang muslim itu, diboikot. Bayangkan aja ya, misalkan perumahan kita diboikot, kita nggak boleh keluar, ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa jual beli sama orang luar, ya kan? Terus kita mau makan apa, gitu kan? Nggak ada makanan yang masuk ke perumahan kita, kayak gitu. Jadi benar-benar keadaan saat itu sangat-sangat parah ya, sangat berat, benar-benar cobaan yang sangat berat bagi kaum muslim. Nah, pemboikotan itu terjadi sekitar 3 tahun lamanya. Nah, pemboikotan itu akhirnya berhenti karena ada beberapa akhirnya pemimpin Quraisy itu yang sadar bahwa tindakan mereka itu sudah keterlaluan. Ya, sampai akhirnya pemboikotan itu dihilangkan ya, dicabut. Seperti itu. Nah, berikutnya yang keenam, Rasulullah hijrah ke Thaif. Nah, ini yang kedua ya, hijrah yang kedua itu adalah ke Thaif. Rasul hijrah ke Thaif. Tidak lama setelah berakhirnya pemboikotan tadi ya, paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib meninggal dunia ya. Abu Thalib ini meskipun beliau tidak Islam ya, tapi beliau adalah pelindung utama Nabi Muhammad yang selalu membela Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dijahati ya oleh orang-orang Quraisy. Nah, 3 hari kemudian ya, istrinya Khadijah juga meninggal dunia ya. Istrinya yang selalu mendampingi dalam setiap perjuangan Nabi Muhammad ya juga ikut meninggal dunia. Bayangkan betapa sedihnya Nabi Muhammad ketika itu. Ditinggal 2 orang terdekat beliau dan 2 orang yang selalu melindungi beliau. Nah, tahun ini pun disebut dengan Amul Huzni atau Yaumul Huzni yang artinya tahun kesedihan. Nah, sepeninggal kedua pendamping Nabi Muhammad ini ya, akhirnya orang-orang Quraisy tidak segan-segan lagi tuh untuk melampiaskan kebencian mereka kepada Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Kalau dulu mungkin mereka masih setengah-setengah ya jahatnya, karena ada Abu Thalib nih. Abu Thalib itu kan termasuk yang dihormati gitu ya, pamannya Nabi Muhammad. Setelah Abu Thalib meninggal ya, kemudian Khadijah juga wafat, mereka sudah tidak segan-segan lagi gitu ya untuk membenci Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Sampai akhirnya Nabi Muhammad pun berpikir untuk menyebarkan dakwah keluar kota ya, keluar kota Mekah, yaitu ke kota Thaif. Ya, namanya kota Thaif. Namun, reaksi yang diterima Nabi Muhammad dari penduduk Thaif pun tidak jauh berbeda dengan reaksi penduduk Mekah, yaitu mereka menolak dakwah Nabi Muhammad.
Mereka menolak untuk masuk Islam ya, seperti itu. Bahkan penduduk Taif ini sangat marah. Nabi Muhammad sampai dilempari batu ya, dilempari batu, diejek, disorakin ya. Sampai Nabi Muhammad terluka seperti itu karena dilempari batu. Bahkan dikisahkan ya, malaikat penjaga gunung itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, perintahkan aja aku untuk membalikan gunung ini dan menimpakan kepada penduduk Taif. Ya, aku pasti akan melakukan itu." Tapi kata Nabi Muhammad, enggak usah malaikat gitu ya, jangan malaikat, jangan ditimpa gunung kepada mereka. Karena mereka itu hanya belum mengetahui seperti itu, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sangat baik ya, sangat pemaaf. Bahkan sudah dijahati sedemikian rupa ya, dilempar batu, tetap memaafkan ya. Tidak mau penduduk Taif itu ditimpakan azab ya, dibalikan sebuah gunung kepada mereka. Nabi Muhammad menolak. Padahal udah tawarin kayak gitu sama malaikat, tapi Nabi Muhammad nggak mau. Nah, oke, lanjut ya. Nah, berikutnya yang terakhir ini ada peristiwa Isra Mi'raj. Beberapa waktu setelah terjadinya Amul Husni atau tahun kesedihan tadi ya, dan hijrah Nabi Muhammad ke Taif, Rasulullah pun diisrokan ya. Diisrokan itu berarti melakukan perjalanan ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan ya, dinaikkan ke langit untuk menghadap Allah di Sidratul Muntaha dan bertemu dengan para nabi. Ya, dan ini terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Ya, 1 malam saja Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dinaikkan sama Allah ke langit. Ya, ke langit loh, mau langsung ketemu Allah kayak gitu. Dan di tiap langit itu, di tiap tingkatan langit, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi sebelumnya. Nah, ini ya, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan undangan dari Allah ya, sekaligus hadiah lah yang istimewa, sekaligus hiburan dan penawar hati atas penderitaan yang beliau alami, ya kan? Penolakan dari kaumnya, kemudian meninggal 2 orang terdekatnya, kemudian hijrah ke Taif juga ditolak, ya kan? Betapa sedihnya ketika itu Rasulullah. Akhirnya Allah berikan hiburan, ya kan, penawar hati, di Isra Mi'rajkan ke langit. Nah, pada peristiwa Isra Mi'raj ini ya, Nabi Muhammad pun mendapatkan perintah sholat ya. Jadi pada awalnya Allah itu meminta Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali ya dalam sehari ya, sehari semalam itu untuk melaksanakan sholat 50 kali. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad pun meminta keringanan ya, sehingga Allah menguranginya sampai menjadi 5 kali dalam sehari semalam ya. Nah, ini nih, kita aja sehari semalam 5 waktu aja masih ada yang bolong, ya enggak? Ayo, jangan ada yang bolong lagi ya sholatnya. Cuma 5 kali loh dalam sehari, masa masih bolong? Gimana dulu kalau misal beneran dikasih 50 kali? Ya enggak? Jangan-jangan bolong semua kan? Ya, makanya jangan bolong lagi sholatnya kalau masih ada yang bolong. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj ini ya, keesokan harinya orang-orang Quraisy yang mendengar cerita Nabi Muhammad ini ya makin mengingkari gitu ya, makin menganggap bahwa Nabi Muhammad ini pembohong ya, nggak mungkin lah 1 malam doang bisa ke langit kayak gitu. Nah, yang percaya pada saat itu hanyalah Abu Bakar ya, sahabatnya Rasulullah. Setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, muncullah harapan baru ya bagi perkembangan dakwah Islam, yaitu dengan datangnya jamaah haji yang berasal dari Madinah atau dari Yastrib. Nah, awal inilah ya yang akhirnya digunakan Nabi Muhammad, dimanfaatkan Nabi Muhammad kesempatan untuk menyebarkan Islam ke Madinah nantinya, seperti itu. Nah, dakwah Islam ke Madinah atau hijrah umat muslim ke Madinah nanti akan kita bahas di bab berikutnya ya, ketika nanti semester 2. Untuk saat ini kita hanya membahas dakwah Nabi Muhammad sampai periode Mekah saja, yaitu sampai peristiwa Isra Mi'raj ini. Oke, cukup sekian mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya tentang sejarah Nabi Muhammad periode Mekah. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan ya, bisa japri WhatsApp atau di Classroom. Nah, habis ini kita kembali ke Classroom ya.
Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.